Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau bahas bahwa ada isu yang dimana katanya Goto akan merger gitu. Coba nih kita lihat ya, Goto merger. Ini ada isunya, apakah ini ya 16 jam yang lalu dibilang Goto buka suara usai disebut bakal merger dengan Grab ya. Apakah ini akan terjadi ya atau enggak? Jadi bingung ya. Di sini 16 jam yang lalu di 3 jam yang lalu, ini tanggal 11 November ya. Goto respon rencana merger, belum ada keputusan resmi. Ya. Jadi Goto 40 menit yang lalu juga belum ada kesepakatan. Ya, belum ada kesepakatan. Nah, jadi bingung, apakah dia bakal merger atau nggak merger? Nah, mungkin kan teman-teman bingung ya, kayak ini kalau dia merger lumayan nih. Kalau merger gue bisa beli murah gitu ya, mumpung lagi murah. Tapi kalau dia nggak jadi merger gimana? Ya gimana? Ya udah resiko gitu. Tapi pada intinya kita mau bahas melalui pergerakan teknikalnya. Nah, kalau teman-teman lihat pergerakan teknikalnya itu lagi bikin dibilang ini double bottom ya, tapi sempat kejebol. Jadi ini sebetulnya bukan dibilang double bottom banget, tapi dia bisa dibilang adalah cup and handle ya. Kita coba gambar ya. Cup and handle-nya itu kayak gini. Ini handle-nya, lalu ini cup-nya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, terus kalau dia sekarang lagi berada di resistance kuatnya ya. Resistance kuatnya itu di area ini ya, kotak yang gue kotakin, dan juga EMA 200 di harga 68. Sekarang Goto lagi bergerak di 69. Nah, sekarang Goto lagi berada di resistance kuatnya ya. Jadi di area EMA 200 nih, 68, dan juga area kotaknya nih. Dan juga area kotaknya. Ya, jadi si Goto lagi di sana. Sebentar, ini TikTok studionya keluar. Nah, jadi si Goto pasti posisinya kayak gini, kita mesti tahu nih apakah dia jadi merger atau enggak. Sebetulnya kita bisa ngeliat dari pergerakan harganya dia. Ini sekarang dia kan lagi naik 4%. Ya, volumenya gimana? Volumenya juga cukup gede. Kemarin dia naik 9%, volumenya juga gede. Jadi mungkin gara-gara isu merger dengan Grab itu, si Goto, orang-orang jadi wah kayaknya dia jadi merger nih. Jadi beli gitu, spekulasi buy gitu. Nah, kalau buat kalian gimana? Kalau misalnya kita ngeliat dari teknikalnya kayak gini, sebetulnya targetnya dia ya, dari patternnya dia itu targetnya bisa ke 83 ya, itu bisa sampai 83 nih. Ya, sini ya. Nah, belinya berapa? Nah, terserah kalian ya. Kalian metodenya kayak gimana? Sekarang kalau misalnya kita ngeliat dari MACD, kan MACD-nya juga bagus ya. Dia golden cross, terus di area plus, lalu juga bagus. Jadi kalau sampai ke area 83 itu, kalau ngomong beli sekarang itu kita dapat upsize 18,5%. Oke. Jadi 18,5%. Stop lossnya kalau dia jebol aja
jebol balik ke sini jadi 5%. Nah kalau kita ngomong begini, risk and rewardnya itu 1:3 ya. Risk and rewardnya 1:3 untuk si Goto. Jadi masalah merger atau nggak merger kan kita itu faktor di luar kontrol kita ya. Yang bisa kita kontrol adalah ya gue belinya di harga berapa, stop loss di harga berapa, apakah rewardnya sesuai dengan risk yang bakal kita ukur gitu. Seperti itu. Nah sekarang coba kita ngelihat harga bandarmologi ya, bandarmologi. Cuman kita ngecek sebentar. Ini sebetulnya kalau di fullin ini bisa nih, sebentar ya. Aku bukain bandarmologinya. Jadi si Goto nih kalau misalnya kita ngeliat data 10 November, dia itu akumulasi. Ya. Kalau misalnya kita ngeliat selama patternnya dia naik dari volume gede itu di 5 November, kita lihat nih 5 November. Halo teman-teman, silakan komen aja kalian mau request dibahas saham apa, nanti gue bahas. Nah kita lihat ya, di sini sebetulnya akumulasi nih, teman-teman perhatiin. Yang beli tuh NI, ZP, BB ya. Yang jual ini retail, yang jual ini retail ya, YP, XL ya. Nah, NI beli nih, harganya dia berapa? Harganya dia di 61. ZP harganya berapa? Average-nya di harga 66. Sekarang Goto harganya berapa? Sekarang Goto harganya 70. Nah, SS beli harganya 67. Jadi average-nya mereka nih selama diakumulasi dari tanggal 5 November sampai tanggal 10, bukan hari ini ya. Jadi mereka tuh average-nya 67, 66. Nah, kalau kalian misalnya mau beli ya gue mau beli nih Goto, harganya berapa biar nggak kemahalan? Ya patokan aja harganya mereka kurang lebih. Ya patokan aja harganya mereka kurang lebih 67. Nah, berarti kalau 67, ini gua kecilin lagi. Berarti kalau 67 kita ngelihat pergerakannya si Goto, tunggu dia koreksi sebentar ke support ya 68. Nah, kayak gitu. Jadi pas dia turun sedikit ke 68, gua baru mau beli. Nah, sesimpel itu. Stop lossnya kalau dia jebol di sini. Atau teman-teman mau stop lossnya lebih lebar ya. Kalau dia patah pattern, gue stop loss 8% deh. Ini aja risk and reward masih 2 kok. Aman. Masih 2,5. Aman ya. Jadi kalau misalnya kita lossnya 1, kalau winnya 2,5. Ya. Worth it gak? Nah, terserah kalian ya. Apakah Goto layak buat kalian beli atau enggak. Oke teman-teman, dibantu tap layarnya juga biar teman-teman yang lain bisa dapat manfaat dari live yang gue bagiin. Silakan boleh komen kalau kalian mau dianalisa saham yang kalian mau. Ya silakan aja langsung. Oke, sekarang gue mau bahas saham MBMA. Nah, MBMA kita lihat ya, patternnya si MBMA berbeda dengan Goto. MBMA ini uptrend. Kalian lihat ini garis biru ini adalah MA200 ya. Gua kasih MA200 di sana. Jadi ini uptrend dan dia pergerakannya bagus banget. Dia naik dengan volumenya gede ya. Volumenya gede banget nih 2. Terus ngapain? Konsol ya. Konsol. Dia bikin namanya cup and handle juga. Ya, pada intinya cup and handle ini adalah pola konsol yang sangat bagus atau ascending triangle, terserah teman-teman mau ketemu cup and handle, ascending triangle. Yang penting selama dia konsol, teman-teman mesti catat, selama dia konsol volumenya mesti makin turun ya, volumenya mesti dikit. Jadi kalau koreksi, kalau merah volumenya dikit, tapi kalau naik volumenya hijau. Artinya market maker belum buang barang. Dia beli volume banyak begini, duitnya banyak. Pas koreksi, walaupun ini koreksinya 4,8%, ya terus ini koreksi 7%, tapi volumenya mana ada? Volumenya kecil. Ya, terus dia naik lagi nih di tanggal berapa ini? Ya, ini dia naik lagi. Tapi volumenya gede. Sedangkan pas koreksi volumenya kecil. Ya, kemarin tanggal 10 dia breakout, volumenya gede. Hari ini
volumenya gede. Apakah si MBMA bisa menuju 825? Ya kita nggak tahu ya. Dari analisa, dari pattern, MBMA bisa ke 825. Wah, gue belum beli, gimana ya? Gue belum beli nih. Ya kalau belum beli, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Tapi kalau penasaran, ya silakan diukur dengan stop lossnya, yang penting diukur. Karena kan ke 825 ini masih 16%-an. Kalau beli nanti sesi 2 misalnya, mau beli sesi 2 nanti, ya MBMA ini 710 stop loss. Kalau jebol dari support ini, misalnya di 655 stop lossnya, maka masih risk and rewardnya 1:2. Jadi masih cukup menarik. Seperti itu. Ya ini untuk MBMA nih. Ya, tapi ngeliat shadownya kayak gini sebetulnya agak riskan. Jadi terserah teman-teman. Kalau kalian mau lebih lebih main aman lagi, tunggu di support aja. Kalau dia turun sampai ke 680, ya boleh-boleh aja. Jadi stop lossnya kurang lebih 4%. Sedangkan target ke 825 21%. Tapi pertanyaannya, kalau dia nggak turun sampai situ gimana? Ya udah ketinggalan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah itu untuk MBMA. Semoga MBMA kalian yang nonton atau yang nanti nonton replaynya bisa bermanfaat videonya buat kalian. Jangan lupa untuk follow supaya nggak ketinggalan live gua nanti setiap harinya. Sekarang kita mau bahas, ada satu saham lagi yang menarik, yaitu Cuan. Cuan ini menarik nih. Ini gue hapus dulu Fibonacci-nya, semuanya gue hapus dulu biar kalian lihat. Si Cuan ini dia uptrend pertama, lalu dia bikin kenaikan ya. Ini bikin higher low. Ini low, swing low, dia higher low. Ya. Terus dia turun set. Turunnya kalian perhatiin ya, rumusnya sama. Pas dia naik volume gede, pas koreksi volumenya mesti lebih kecil. Nah, lama-lama turun kan, melandai ya. Volumenya melandai nih. Dari tinggi melandai, set. Ya, selagi naik volume gede dan turun adalah volumenya kecil, maka saham tersebut menarik buat kita pantau. Karena itu koreksinya koreksi sehat. Bukan koreksi bandar buang barang, bukan koreksi market maker buang barang. Karena ibarat kata dia masih beli 100, misalnya ya, ini misalnya dia beli 100 miliar. Dia dibuangnya baru 20 miliar, 10 miliar. Itu kecil, berarti dia masih ada. Masih menganggap ini saham bagus, seperti itu. Nah, jadi koreksi-koreksi kayak beginilah yang kita pantau. Ya, yang kayak ginilah. Lalu kalau kalian perhatiin di sini juga ada divergence ya, di mana harganya naik, tapi kok MACD-nya turun. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan. Nah, gue zoom ke time frame 4 jam. Di sini kalian akan ngelihat ya bahwa di sini harganya naik ya, swing low-nya naik ya, tapi MACD-nya turun. Divergence. Ya, ini ada divergence, di mana target divergence ini adalah ke highest-nya dia selama divergence terjadi. Di mana divergence terjadi itu di 2800. Jadi Cuan berpotensi ke 2800. Apakah worth it buat kita beli? Ya, dan kapan belinya? Di harga berapa belinya? Sebetulnya belinya di harga berapa ada beberapa opsi. Ya, gue munculin lagi ya Fibonacci-nya. Nah, ini tadi volume turun, nah sekarang Fibonacci-nya ada. Gue tarik dari mana? Tarik dari sini ya. Ulang ya, biar kalian lihat ya. Gue tarik Fibonacci retracement dari paling bottom, lalu ke paling highest. Nah, oke. Nah, ada titik-titik point entry yang bisa kalian pakai. Ya, yang bisa kalian pakai kalau kalian mau masuk ke Cuan. Itu di 2230, sekarang udah kejebol ya. Sekarang aja close-nya di 2190. Atau tunggu di 2080. 2080 ini adalah
golden ratio yang terkuat ya, karena 2080 ini dia pas banget di golden ratio, dan ditambah ini adalah support trend line-nya dia selama dia koreksi. Jadi 2080 ini adalah support kuat. Jadi kalian boleh tuh kalau misalnya di 2080 ya kalian buy. Ya, stop lossnya berapa? Ya stop lossnya kalau dia jebol lagi, misalnya stop loss kalau di 1950 ya. Jadi begini misalnya 1950 gue stop loss. Nah, 6% ya. Target kalau sampai ke sana itu bisa 35%. Ini risk and rewardnya 1:5. Ya, ini 1:5 nih. Jadi menurut kalian worth it gak buat kalian 1:5 risk and rewardnya? Oke. Seperti itu untuk cuan. Atau ini tergantung style masing-masing. Kalau gue pribadi, gue nggak 2080 langsung gue sikat, enggak. Tapi 2080 gue tambahin alert ketika dia rebound sedikit baru gue beli. Jadi gue mungkin beli lebih mahal dari kalian yang 2080 ya. Gue akan nggak apa-apa gue beli di 2100 nggak apa-apa. Tapi gue mau pastiin dia rebound. Ketika dia rebound baru ya. Terus stop lossnya di 19 sini. 1950, risknya gue 7% tapi tetap 1:5. Tapi gue make sure enggak nih ya, tuh ya masih 1:5, tapi gue make sure dia rebound. Kalau dia nggak rebound, gue tangkap pisau jatuh kayak gitu ya. Jadi ini cuan, semoga yang gue bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan komen buat kalian yang mau request. Oh ini ada yang komen ya. Kak Neo, Bumi bagusnya ambil sekarang atau gimana kalau buat swing? Coba ya kita lihat chartnya Bumi. Sebetulnya gue megang Bumi ya sekarang floating profit ya. Gue floating profit itu 28%. Jadi kalau gue ngomong beli Bumi, jangan ya. Sekarang jangan ya. Ini dia lagi melaju kencang benar. Dia lagi melaju kencang benar, volumenya gede. Ya, ini analogi sederhana yang teman-teman harus tanemin ya di diri kalian kalau kalian mau jadi trader profesional. Jangan FOMO ngelihat saham ini naik kenceng seret, gue mau ikutan naik, gue mau ikutan beli. Tuh jangan ya. Kalau misalnya kalian ikutan beli, di tengah busway lagi jalan kenceng, maka potensinya adalah kalian luka, terjatuh atau tabrak. Tapi kalau misalnya kalian naik ke busway-nya ketika dia lagi berhenti di halte, maka potensi jatuhnya lebih sedikit. Ya, tapi ada tetap kemungkinan jatuh lah ya. Kaki keselandung lah, kaki masuk ke celah dari halte ke busway, masih ada resiko. Nggak ada, di dunia nggak ada resiko. Tapi kalau kalian masuk begini, ini sangat beresiko. Ya, sorry to say, kalau misalnya kalian langsung nge-HK lagi begini, itu bodoh banget nih, sorry itu saya gitu. Jadi nggak boleh ya. Nah kalau kalian tanya masuk Bumi kapan, jawabannya adalah nanti, tunggu dia konsolidasi lagi. Nggak lagi kayak begini kita masuk. Ini karena dia udah mencapai targetnya ya. Buat teman-teman yang membership MBI pasti udah ngeliat ya. Begitu. Nah ini kayak gini ya. Ini udah mau capai target nih 206. Terus kita beli. Wah ngaco itu. Seperti itu. Ya. Jadi untuk Bumi jangan dulu. Kalau nanti dia konsol sampai ke 168 ya. 170 sampai 168, 167 deh. Ya, kalau dia konsol nih ya, ini ngomong kalau dia konsol sampai sini terus dengan catatan yang tadi ya. Kalau teman-teman yang nonton tadi dari awal, kalau dia turun volumenya makin tipis ya. Turun volumenya makin tipis, maka 170, 167 ini adalah price yang menarik buat kita lihat. Contohnya apa? Contohnya ini sama kan, dia naik kencang, tak, volumenya gede gak? Volumenya sangat gede. Volumenya Bumi sangat gede. Tapi pas dia turun, gue tanya, volumenya ada gak yang lebih gede dari pas dia naik? Jawabannya nggak ada. That's why makanya Bumi bisa melaju kencang hari ini. Ya, karena dia koreksi low volume. Terus pas konsolidasi low volume, makanya Bumi bisa melaju kencang. Oke, jadi kalau kalian masih kepengen penasaran, Bumi gue mau masuk nanti, ya jangan sekarang. Ya, karena resikonya terlalu besar kalau sekarang. Tunggu dia konsolidasi. Ya, karena
itu adalah hal yang sehat. Siap, semoga bermanfaat ya Kaneo ya. Ini ada yang nanya lagi, CDIA KRYYY triple Y ya. Coba kita lihat CDIA. Kita lihat CDIA ya. Nah, CDIA ini coba, ini kan sebetulnya CDIA saham IPO ya. Gue pribadi masih megang barangnya, floating profitnya 900%, karena nggak dijual-jual biar keren aja gitu ya. Padahal yang lain udah gue jual, cuma gue sisain satu lot buat pajangan aja. Gue pengen tahu CDIA akhirnya melaju sekencang apa. Sama halnya dengan koin ya. Koin kan juga sama ya, tapi koin sampai 2000 ya. Nah, CDIA gimana pergerakannya? Nah, kalau begini, sebetulnya pergerakan CDIA menarik nih teman-teman. Ya, ingat ya, naiknya volume gede, koreksi volume makin melandai. Ingat itu ya, rumus nih. Gue bagikan ini ilmu mahal. Kelihatannya simpel ya, tapi ini ilmu mahal banget. Karena sebetulnya harga itu semua tentang supply and demand ya. Jadi dia turunnya koreksi, volumenya rendah. Nah, kita ukur nih pakai Fibonacci. Salah pencet kan? sorry. Nah, kita ukur pakai Fibonacci set. Nah, kemarin dia di sini ada support yang gue gambarin kotak. Tapi Fibonacci yang terkuatnya adalah di 1735 dan dia rebound. Konsol rebound. Pertanyaannya, kalau misalnya gue mau beli CDIA kapan bang bagusnya gitu ya? Ada dua opsi teman-teman. Yang pertama tunggu dia rebound sampai dia berhasil close di atas 2000 ya. Kan Fibonacci 618-nya 2000. Terus highest di tanggal 10 Novembernya itu adalah 1995. Jadi kalau dia bisa close di atas 2000, gue bikin 2005 ya. 2025 mah tahun kita 2005. Kalau dia bisa, maka dia akan berpotensi ke 2440 ya, atau ke 2400, 2350, 17%. Stop lossnya di sini. Kalau jebol 1870. Nah, jadi gue bikin 1865. Oke, misalnya kayak gini ya. Sip. Pas sudah kita ngeliat kayak gini, stop lossnya 6,9% atau 7%. Ya, risk and rewardnya 2,5%. Risk and rewardnya 1:2,5. Jadi CDIA worth it kalau misalnya kita ngelihat risk and rewardnya. Hilang 1, kalau menang 2,5 kayak gitu. Nah, tapi ada opsi lagi selanjutnya ya, tapi gue harapnya sih opsi pertama ini yang terjadi, karena kalau opsi pertama ini yang terjadi artinya CDIA valid rebound ya, artinya valid rebound gitu. Nah, kalau teman-teman tadi nonton dari awal yang gue kasih tahu juga bahwa cuan ada divergence, CDIA juga ada divergence. Teman-teman perhatiin tuh ya, dia ini naik loh. Dari swing low sini ke atas, ini naik gitu. Tapi di MACD-nya lebih cenderung turun. Divergence ini gitu. Jadi berpotensi gak ke 2400 atau 2350, gak usah ngomong 2400. Ya berpotensi sih. Sangat berpotensi. Risk and reward 1:2,5 atau enggak 1:3 kayak gitu. Ya, jadi ini untuk CDIA, semoga bisa bermanfaat buat KRYY tadi nanya CDIA ya. Sebentar, saya baca komennya dulu ya dari yang lanjut. Kak aman banget ini. Aman banget, namanya aman banget, kayak siapa tuh? Yang influencer paling tajir. Bang, ada menu swing yang bagus. Menu swing yang bagus ada. Kalau incar-incaran, wah terima kasih dikasih gift kopi, terima kasih Kak Liverpudi, luar biasa, terima kasih. Ada menu yang bagus, ada ya, join Telegram aja, join Telegram, di situ gue biasanya share, dan di situ juga ada kalau yang membership gitu, membership juga gue kasih semua open portfolio, jadi tahu yang gue beli apa, semua kita sama portfolionya. Cuan gimana nyangkut banyak, tadi cuan udah gue bahas
Cuan. Gosko. Nah, ini dari Kak Violi Beauty Salon ya. Kita lihat Gosko. Terima kasih ya teman-teman yang udah komen. Silahkan di komen, gue bakal baca dari urutannya ya. Jadi Gosko. Nah, Gosko ini pertama bagus di uptrend, tapi teman-teman perhatiin ya bahwa si Gosko ini volumenya rada-rada ngeri ya. Rada-rada ngeri. Karena pas dia naik, ini volumenya gede, bagus. Tapi besokannya langsung dibanting lagi, volumenya lebih gede. Tapi besoknya dilawan lagi tuh sama dia. Naik 24%, volume lebih gede lagi. Nah, besoknya lagi, volumenya lebih gede juga gitu. Jadi, si Gosko ini sebetulnya rada-rada ngeri. Dan kalau misalkan kalau teman-teman perhatiin nih, si Gosko dari highest-nya, gue tarik, sampai ke hari ini 298, dia tuh turunnya udah sampai 34%. Ya, kalau misalnya dari salah satu metode guru gua, Mark Minervini, dia nggak suka nih sama saham-saham yang uptrend tapi turunnya lebih dari 25%. Dia nggak suka. Dia sukanya maksimal 25%. Tapi kalau kita ngelihat dari Fibonacci retracement, apakah penurunan si Gosko ini adalah hal yang wajar? Jawabannya adalah nggak wajar. Jadi kalau kalian masih mau Gosko, ya jawabannya adalah pantau dulu, jangan langsung beli. Karena dia masih di bawah golden rasionya Fibonacci. Artinya penurunan dia nggak wajar. Ya gue kasih tahu, kalau misalnya kalian pakai Fibonacci retracement untuk mengukur apakah penurunan saham itu wajar apa enggak, kita patokin 61,8, 5, dan 38,2. Ya. Sebetulnya gue udah bikinin video lengkap tentang Fibonacci dari nol. Jadi orang bodoh sekalipun bisa nonton itu sampai paham di YouTube. Nanti kalian tinggal akses aja di link di bio ya, gue cantumin ya. Itu udah ada. Nah, tapi di sini gue akan share. Jadi kalau misalnya dia turun udah lebih dari 38,2 kayak gini, maka dia uptrendnya kurang uptrend gitu. Jadi biasanya gue skip. Nah, jadi untuk Gosko buat tadi siapa yang nanya, Kak Violi Beauty Salon, ya tungguin dia. Kalau biar dia berhasil close di atas 300, ya catat ya, di atas 300 dia close di atas 300, dia naik ke atas 300, maka pantaulah si Gosko ya. Apalagi dia naiknya dengan volume gede, maka langsung dipantau aja. Oke, semoga bermanfaat. Lanjut nih Kak Masegi, semoga orangnya masih ada ya. PTRO, kita cek PTRO. Wah, PTRO ini uptrend nih, mantep nih. Ya, walaupun volumenya pas di tanggal berapa sih ini? Tanggal 14 Oktober, tanggal 27 Oktober volume yang ngeri. Ya, 27 Oktober nih, ini 27 Oktober volume yang ngeri, terus dia naik. Nah, tapi si PTRO ini sebetulnya volumenya kurang meyakinkan ya. Gue lebih demen volumenya cuan gitu. Jadi kalau mau masuk PTRO kayaknya tunggu dia koreksi sebentar atau tunggu dia breakout sih. Opsinya itu doang. Koreksinya sampai berapa? Harapannya koreksinya maunya di 7925 atau 7950, baru kita incar lah si PTRO. Kalau kalian aliran buy on breakout ya, kalau dia breakout dari 9025 boleh juga beli PTRO. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, kalau gue belinya breakout lebih dari 9025, targetnya di berapa? Nah, targetnya biasa pakai Fibonacci retracement 1618. Nah, 19%. Oke, stop lossnya kalau bikin lowest aja, lowest dari candle hari ini. Misalnya lowestnya 8.500, gue bikin 8475. Ini kalau dia breakout ya, bukan disuruh beli sekarang loh ya. Kalau dia breakout dari Kalau dia breakout dari 9025, 9050, gue baru mau beli 9050. Jadi pakai auto order ya, lebih besar sama dengan 9050. Nah, risk and rewardnya 1:3 teman-teman. Ini untuk si PTRO. Semoga bermanfaat. Oke, ada lagi? Mana link YouTube-nya? Di deskripsi ya. Ntar ya gue baca. Wih, Harta. Ini banyak yang request Harta sih. Antam. Oh, ini orangnya sama semua kalau yang Antam. Harta.
Bentar ya. Oke, coba kita lihat harta ya. Harta. Dibantu tap-tap layarnya ya, teman-teman. Biar makin bermanfaat buat banyak orang. Harta ya. Walah, sebetulnya candle-nya ini jelek nih ini. Ini candle sangat jelek. Ya, sangat jelek karena shadow-nya panjang, volume-nya gede. Ya, tapi koreksinya habis itu normal-normal. Jadi kalau harta gara-gara candle yang ini gue kurang menarik sih sama dia ya. Coba kita ukur penurunan dia 30%. Nih ya, gue kasih lihat ya. Kalau diukur pakai Fibonacci retracement, sama dia kayak Gosco. Kemarin turunnya sempat lebih dari Fibonacci-nya di sini ya. Ntar ini gue harusnya bikinnya ini 0 nih, ngapain? Nah, kayak gini. Nah, tapi si harta ini beda nih sama si Gosco. Walaupun dia turun, tapi dia udah naik ke Liverpoolian ESA. Oke, siap. Liverpool yang ngasih saya kopi ya. Yang ngasih kopi saya langsung ESA. Mantap. Dikasih kopi. Terima kasih bantu supportnya. Saya baru beberapa hari inilah ke TikTok ya. Sebelumnya di merah ya. Jadi ESA, kita lihat ini gua hapus dulu. ESA ini kalau kita perhatiin sebetulnya dia downtrend ya ke Liverpool. Ya, dia downtrend. Terus waktu lalu itu dia sempat mau kembali uptrend dengan cara apa? Dia nge-breakout MA 200. Tapi dia false breakout. Kenapa bisa bilang false breakout? Karena di sesudahnya, hari sesudah dia breakout langsung dibanting dengan volume gede banget. Ya. Jadi pokoknya catat nih. Ini ilmu yang kalian gak bakal sia-siain, catat. Ya. Kalau naik nge-breakout ya, yang valid itu harus dengan volume yang gede. Ya, volume yang gede. Kalau koreksi mesti volumenya kecil supaya dibilang itu koreksi normal. Nah, tapi ini si ESA ini tanggal berapa ya? ESA 30 September. Ya. Ini tuh candle 30 September nih. 30 September ini jelek nih dia candlenya. Parah ini. Ya, jadi akhirnya apa? Pas udah jelek kayak gitu ya jebol ya. Jebol ke bawah. Nah, sekarang si ESA nih kemarin tanggal 7 hari Jumat dia lagi mencoba lagi kembali uptrend ya dengan volumenya gede. Nah, bagus ya ESA volumenya gede. Terus belum ada nih muncul tanda-tanda candle jelek kayak kemarin itu September. Ini volume masih gede tapi lama-lama menurun. Jadi kalau misalnya kita mau beli ESA ke Liverpool kita tunggu dulu. Tapi ini dia bagus ya. MACD juga Golden Cross bagus. Kalau misalnya kita ngeliat dia sekarang lagi berada di bimbang. Karena di sini MA 200 adalah support kuat. Terus juga di depannya ada resisten yang menunggu dia di sini. Ya, untuk ESA. Nah, kalau misalnya belum punya barangnya, boleh wait and see dulu. Tapi kalau misalnya udah punya nyangkut, ya mesti siapin stop loss ya. Mesti siap stop loss gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau mau beli pas dia breakout gimana? Boleh aja. Dengan target highest dia di sini 9%. Tapi stop lossnya kalau jebol under MA 200 650 misalnya stop lossnya 640. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini Kak Liverpool, ini risk and rewardnya kurang menarik ya. Karena risknya 7,9%, targetnya cuma 9,6. Jadi risk and rewardnya 1:2 kayak gitu. Ya. Jadi ini ESA semoga bisa membantu dan bermanfaat ke Liverpool ya. Terima kasih kopinya.
Ini ada yang komen lagi apa? Gosko tadi udah dibahas, jadi ntar nonton rekamannya aja ya. Jangan lupa di follow biar nanti pas gua upload teman-teman bisa tahu gitu. Mana lagi? Harta ya tadi ya. ENRG, oh boleh nih. ENRG menarik. Buat kalian yang saham incarannya mau langsung dibahas, boleh bantu tap-tap layarnya. Kasih gift. Ada yang komen, wah menarik nih sahamnya, jadi gue langsung gue bahas juga. Cuan udah dibahas tadi. Telat. Makanya ya, di follow nanti pas gue upload biar kalian bisa tahu gitu cuan gimana. Udah gue bahas. Ya, jangan sampai ketinggalan. Ntar gue upload. Nah si NRG ini pertama di uptrend, terus candle dia waktu di tanggal ini jelek, tapi hari ini candlenya kurang bagus juga. Tapi volumenya bagus. Nah yang menariknya adalah si NRG bikin higher low gini. Nah kalau misalnya kalian perhatiin nih, ya si NRG kita pakai Fibonacci retracement dari sini ke sini. Penurunannya dia itu gak sampai kayak tadi si Gosko, si siapa lagi tadi? Tadi siapa ya setelah Gosko ya, lupa lah, ntar dicek. Ya, dia bagus nih, ketahan di 50 terus dia rebound, naik bahkan sampai 910. Nah, jadi kalau misalnya ngomong mau beli NRG kapan? Jawabannya terserah kapan aja. Ya, dengan target kita ngeliat di sini, nggak usah ngeliat paling atas dulu 1150. Kita lihat di sini ada resisten cukup kuat di 1080. Ya, ini kita siapin aja stop loss. Nah, ini kurang gede gak sih? Kalau kalian kurang gede, gue gedein. Ya, begini ya. Beli, ya terserah mau sekarang beli 955. Yang penting adalah catatannya lu mesti siap stop loss. Kalau lu nggak siap stop loss jangan beli. Intinya kayak gitu ya. Jadi stop lossnya di 890, beli di 955. Stop loss 5,7%, target 15%. Risk and reward 1:2,6. Nah, menurut kalian worth it gak buat NRG? Ya kayak gitu ya. Nah ini gambaran simpel buat NRG. Semoga bisa bermanfaat ya. Ini menarik. NRG menarik. Dan uptrend juga. Ini ada ya. Gue baca lagi ya. Udah dari tadi. sorry. Tadi apa sih user ini komennya apa ya? User. Antam, oh ya oke, siap. Antam kita lihat. Antam average 3.200. Was. Oh berarti ceritanya lagi nyangkut. Wah ini ada bekas analisa Antam nih. Nih teman-teman ya, gue kasih tahu ya sekalian ya, sebelum ngebahas requestan dari Kak User, ganti dong namanya, jangan User, biar semakin akrab kita. Gua waktu itu plan ngelihat kalau si Antam punya cup and handle ya, teman-teman perhatiin. Ini di sini nih. Terus gue mau beli dia, bukan beli langsung beli, tapi mau belinya di 3640. Ya, jadi kalau dia breakout gue baru mau beli dengan target 21% loh. Ya, seperti itu. Risk and rewardnya waktu itu gue pengen beli adalah 1,5 banding 5 doang. Sebetulnya agak kurang menarik. Ya, tapi kalau dia breakout menurut gue potensi. Nah tapi ternyata nggak breakout, yang ada apa, meluncur ke bawah. Nah jadi gue nggak punya barangnya sama sekali si Antam ini. Nah sekarang kalau dia meluncur ke bawah gini, kayak kasusnya si Kak User, dia punya barang di 3.200, apa yang harus dilakuin? Jawabannya adalah simple. Di sini ada support. Nah ini adalah support kuatnya. Support kuatnya yang gue area kotakin. Ini areanya berapa? Ingat, support itu bukan di titik satu harga ya. Ya, support itu bukan di satu harga tapi area. Ya, areanya itu di low-nya itu adalah 2770. 2770. Ini low-nya. Kalau jebol ini gimana? Ya, kemungkinan besar akan menuju EMA 200.
Kalau gue bukan tipe averaging down ya, oke. Jadi kalau tanya gue pasti averaging down, jawabannya enggak. Ya jawabannya enggak. Karena kalau trader ya udah jelas ya, itu harus sudah berani stop loss sebelum beli. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau jebol 2770 gue mesti siap jual gitu. Makanya dari awal gue tadi kasih plannya bukan profitnya berapa, tapi gue ukur dulu resikonya berapa persen baru dibanding profitnya ya. Teman-teman perhatiin ya. Jadi kalau sekarang punya barang 3.200, kalau dia jebol dari 2770 sih menurut gue nggak apa-apa sih, cut loss dulu. Ya. Karena stop loss itu ngamanin modal buat modalnya kita bisa putar lagi ke saham yang lain kayak gitu. Ya. Itu sih kayak user ya. Kalau misalnya dia rebound nih, ternyata dia rebound, potensinya kemana? Ya potensinya bisa ke 3.500. Gampang ya, tinggal lihat resisten. Nah ini juga sebetulnya kalau buat teman-teman yang mau belajar support and resistance, itu gue juga ada videonya udah lengkap gitu ya. Jadi kalian langsung nonton aja nanti. Nah jangan lupa teman-teman buat join di Telegram, tinggal cari aja di Telegram Mudah Belajar Investasi. Nah nanti kalian join di situ ya. Telegram yang untuk umum itu gratis teman-teman. Kalau mau jadi membership ya nanti tinggal lihat aja pengumuman kalau gue infoin dia ada promo membership atau enggak. Ya, tapi silakan join di Telegram dulu, community kita. Di situ buat gua update, biasanya update saham menarik atau update IHSG kemana, atau update ada video terbaru yang mau gua upload di YouTube gitu ya. Jadi kalian bisa standby. Oke, ini Antam. Ya, ada yang nanya lagi apa nih? Inet buat nambah muatan. Walah, Inet sih sebetulnya saya punya barang 40% sekarang profitnya. Ya kurang lebih 40% karena beli kemarin di harga berapa ya? Iya beli di 328 kalau nggak salah kemarin ya. Tadi rada jual separoh di 464. Sekarang Inet kalau mau nambah muatan walau bahaya sih ya. Janganlah. Udah terlanjur, udah telat. Karena nih lihat ya teman-teman. Polanya sama ya, KPN handle, ascending triangle, ini polanya sama nih tuh. Ya, kalau misalnya kita ngelihat targetnya dia sampai ke berapa? Nih. Tuh, Inet udah sampai targetnya. Jadi kalau kita nambah sekarang dan kalau teman-teman bingung, wah kenapa Inet kempes? Ya wajar aja karena udah sampai targetnya. Jadi nggak usah bingung. Ini hal yang sangat simpel. Bener gak? Nah. Sip. Ya udah sampai targetnya 40%, lumayan lah. Ya gue sih masih pegang barangnya ya. Kayak gitu. Jadi buat kalian mau beli Inet menurut gue jangan dulu. Itu ya Kak Neo ya. Buat jangka panjang masih terlalu beresiko. Archie gimana Archie? Kita lihat Archie juga menarik. Walah ini gue hapus ya, udah terlalu banyak gambar ya, puyeng. Nah pertama kita ukur apakah Archie koreksinya normal, pakai Fibonacci retracement. Sip, normal ya, nggak kayak Gosco tadi ya, dia turunnya pas terus dia rebound. Coba perhatiin apakah volumenya dia ada yang gede pas naik, wah nih volumenya gede, pas turun volumenya melandai. Nah ini berarti masuk ya ke kategori yang tadi gue bilang ya, koreksi yang bagus ya kayak gitu. Nah terus ada divergence, ada dari sini harganya naik tapi MACD dari sini harganya MACD-nya turun. Divergence menuju ke mana potensinya? Bisa menuju ke 1640. Jadi Archie menarik. Ya, menarik. Buat teman-teman yang mau Archie boleh dijadiin watchlist. Ya, beli di mana? Beli di 1250 boleh gak? Ya boleh aja. Atau mau mastiin 1330 boleh aja. Targetnya target divergence-nya aja. Atau di sini nih. Set 1250. Ya stop loss 8%, target sini. Risk and reward 1 banding 3,5%. Nah, Archie. Ya jadi ini Archie menarik teman-teman. Boleh dijadiin watchlist. Ingat ya, gue selalu kasih stop loss loh. Ini bukan anjuran beli dan jual ya, bantu analisa. Archie bang udah tap. Thank you.
apalagi nih tadi, DKFT ya, coba kita lihat DKFT ya, semoga bermanfaat ya. Ini analisa Archie. DKFT kemarin tuh sebetulnya DKFT menarik, cuman yang gak menariknya nih candle yang ini nih, volumenya gede banget nih, orang jualannya volumenya gila banget nih. Berarti ini juga nih tuh volumenya jual gila banget. Terus dia sideways, tapi tetap apakah DKFT menarik? Masih menarik, karena dia masih uptrend, koreksinya juga masih terukur dengan bagus ya. Ini pas itu pernah profit, jadi gua hapus aja, nggak usah bahas yang lalu-lalu. Kita tarik. Nah, DKFT sangat uptrend karena dia turun sampai 61,8 langsung rebound. Nah, tapi kalau mau beli sekarang DKFT kurang pas, waktunya kurang pas. Bang, join Telegramnya gimana? Follow dulu aja TikToknya, nanti linknya gua update ya di deskripsi. Follow dulu aja, jangan lupa di follow dulu aja, nanti apa-apanya gue update. Nah, jadi si DKFT kalau mau beli sekarang rada kurang pas ya, karena rewardnya cuma sampai 895, nanggung gitu. Stop lossnya ntar malah jadi lebih lebar. Kalau mau nanti tunggu dia koreksi lagi, atau enggak tunggu dia breakout lagi, tunggu dia bikin base lagi, karena nanggung. Cuma 835 ke 895 kan, walaupun tetap profit sih, untung sih, tapi kayak nanggung gitu. Cuma 7%, tapi risknya bisa lebih. Risk and rewardnya nggak menarik. Nah, jadi DKFT kalau punya barang ya hold aja. Mungkin bisa ke 895 atau 900. Bumi tadi udah dibahas, nanti nonton rekamannya aja ya. Replaynya nanti coba gue cut biar nonton. Jangan lupa di follow. Inet juga tadi udah dibahas. Ya, ini tuh dibahas. Jadi nanti Tele ada ngasih menu BSCP. Di Tele yang gratis gak ada, tapi yang membership itu ada gitu. Gue selalu kasih menu buat beli kapan, jual kapan, ada semua itu. Ya, tapi join yang gratis dulu aja lah, biar kalian tahu gitu gimana. Telat masuk bang, Inet sekolah lagi bahas. Wah, terima kasih dikasih kopi lagi sama Bumi Langit. Kak Bumi Langit mau request saham apa? Saya dulu ini. Siapa aja sih? Gimana sih? Saya baru banget di sini. Gimana sih cara tahu orang yang nge-give? Wah, Bumi Langit dikasih lagi. Saya nggak ngerti ini. Baru ke TikTok nih live sekali. 2 kali sih kemarin uji coba pakai yang di laptop. Tapi kena distract. Kena restrict. Yaudah nih, udah ya DKFT udah. Cem. Oh, siap Cem. Kak Bumi Langit mau minta Cem. Dikasih kopi. Walah jelek ini. Jelek lah Cem, gak suka ngeliatnya, jelek. Candlenya aja buangannya udah gede. Kemarin tanggal 10 walaupun plus 6 gara-gara dia open gap up, tapi orang jualan semua. Hari ini minus 10%. Ya, jadi Cem kurang. Jadi masih banyak saham yang lain yang lebih menarik dari ini. Nyangkut kemarin. Walah. Kenapa bisa nyangkut ya itu? Ya menurut saya sih jelek ya. Mendingan stop loss aja. Mendingan tuker ke saham yang tadi saya bahas tuh, banyak yang bagus-bagus kan. Cuan lah, Energi lah, Archie lah, apalagi tuh tadi yang teman-teman minta. Itu kan ada beberapa saham yang bagus-bagus ya. Mendingan stop loss, pindah ke yang itu ya, yang menarik. Sinyal, walah. Saya nggak mau membahas kreator lain lah. Ya jadi silakan dengan bijak gitu. Saya di MBI, yaitu saya juga nggak pernah maksa tuh buat member yang mau membership premium, gak pernah saya paksa. Malah mereka yang nggak ada duit saya bilang jangan, udah mendingan nontonin video-video gratis aja gitu. Kalau mau membership, kalau mau belajar yang videonya udah jelas, bagus, terus incaran sahamnya sama, portfolionya sama kayak saya stop loss, saya kasih tahu saya stop loss ya. Semuanya saya track record ya, bahkan ada catatannya selama setahun udah. Jadi sama, pasti Bapak Ibu semua yang ikut saya
portfolio kita tumbuhnya sama. Nah kalau kayak gitu maka boleh lah join. Ya, saya fair gitu. IHSG udah paling tinggi, kenapa bang gak naik-naik ke harga dulu? Ya, karena uangnya lagi nggak ngalir ke bank. Karena lagi mainnya ke sahamnya si Bakri dan juga sahamnya si Pak Pepe kayak gitu. CDIA bakal rebound nggak? Tadi udah saya bahas tuh CDIA. Nanti nonton siaran ulangannya ya CDIA ya. Ini apa lagi nih? UNTD apa UNTD? Oh ada ya? Jelek kah ini saham? Walah jelek lah, nggak usah dianalisa, ini udah jelek, nggak menarik. Saya taunya UNTR ya, UNTD ternyata jelek ini. Nanti saya upload di TikTok ya. Membership joinnya berapa biayanya? Kemarin saya masih buka promo tuh, setahun cuma 990. Ya sebulannya cuma 80.000 berarti. Cuman saya belum buka promonya lagi. Yang sementara join dulu aja ke Telegram gratisnya ya. Nanti kalau saya buka promonya lagi atau harganya berapa, karena kemarin saya buka promo untuk pre-sale aja gitu. Apa lagi nih? Pokoknya membership saya sangat murah, sangat terjangkau. Ya, lebih murah daripada biaya ngopinya Bapak Ibu teman-teman semua. Nih gue bahas IHSG ya. Sudah join tele, mantap. Wah BBYB menarik. Nah BBYB gue bahas. Archie udah tadi, Archie udah bahas. BBYB nih ya, perhatiin nih. BBYB uptrend. Dia juga masih uptrend begini set. Pertanyaannya adalah, kalau si BBYB jebol ke bawah, maka udah gak menarik. Ya, BBYB jebol ke bawah udah gak menarik. Tapi kalau misalnya dia rebound, BBYB menarik. Ya teman-teman perhatiin aja begitu. Ini ya, ini sama nih. BBYB naik volume gede, pas jualan volume lebih kecil dari 2 candle ini ya. Sesuai ya dengan apa yang tadi kita ngomong ya. Nah, jadi semakin turun, volume semakin landai, itu semakin bagus teman-teman. Ya itu semakin bagus. Ya udah, jadi BBYB belinya bukan langsung gue suruh beli 378, enggak ya. Ya, BTW ini gue juga nggak nyuruh kalian beli ya, ini cuman bagi analisa gue ya. Rugi kalian, untung kalian, nggak bagi gue gitu. Kelasnya promonya bayar per tahun ya, saya nggak bayar per bulan karena saya nggak mau dijudge sama orang. Stock pick saya cuman dinilainya dari per bulan ini nggak untung ya, saya nggak mau gitu ya. Tapi kalau dinilainya setahun saya berani gitu ya. Sementara kemarin saya bikin membershipnya baru bagi stock pick, video belum jadi. Teman-teman yang pre-sale tuh cuman bayar 1 juta setahun. Itu mereka udah pada perpanjang lagi karena ya stock picknya mengalahkan market. Nanti gue buka di Telegramnya ya. Ya gitu ya. Bentar nih gue bagi nih sinyal cetak Telegram gratisnya, bentar ya. Gue buka dulu nih, bentar. Kalau kalian mau join. Nah, set. Nah, kan baru ya. Ini baru nih. Kalau mau join Telegram langsung klik Mudah Belajar Investasi di Telegram. Oke. Ya, jadi nih ya, kalau mau join langsung aja di Telegram cari Mudah Belajar Investasi, di situ kalian langsung join. Nah, ini adalah yang gratis ya. Join aja lah yang gratis dulu, nggak usah yang berbayar dulu. Kalau misal kalian belum kenal gua, kan kita biar tahu dulu ya stylenya kita gimana ya. Tapi kalau kalian mau mempersingkat waktu, mau belajar daripada kalian beli buku banyak, beli ikut seminar yang mahal-mahal banyak, ya membership gua udah sangat membantu lah. Gua kenal market dari 2019, jadi OTW 7 tahun. Semoga bisa mempersingkat waktu kalian dalam belajar. Oke? Nggak ada bang grupnya. Masa sih? Ada ini. T.me Mudah Belajar Investasi. Atau nih gue nyalain lu scan. Nah scan dah tuh. Ya jangan lama-lama ya. Scan dah tuh, scan. Adalah Mudah Belajar Investasi. Nggak mungkin nggak ada. Oke. Udah lah ya. Tinggal dicari lah. Nggak mungkin nggak ada.
pasti ada. Mana lagi? Nah, kita buka lagi. Win rate berapa? Win rate kecil, tapi profitnya ngalahin market. Win rate-nya tiap tahun beda lah. Nanti kalau kalian udah ini, win rate-nya kemarin itu bentar, gue buka ini. Ini gue share nih ya. Ini catat nih, ini fair nih. Ini gue catat nih. Ya. Bentar, gimana sih caranya? Biar ini. Nih ya. Ini update per 10 November. Gua fair ya kinerja. Nah, kinerja MBI profitnya 26% dari awal tahun ya. Terus IHSG itu 18,52% ya. Ini catat setiap hari nih teman-teman. Nggak ada ngibul-ngibulan nih. Tiap hari gue kasih saham apa yang naik, saham apa yang stop loss. Nah, ini ada semua tuh. Catat tiap hari tuh per tanggal tuh sampai titik ya. Seperti itu ya. Jadi ngomongin win rate itu silakan di judge setelah kalian melihat inilah. Sip ya. Nah, ini gue share nih. Info-info IHSG lah apa-apa ya. Silakan join. Joinnya Mudah Belajar Investasi. Cari ini grup gratis, kalian join aja ya. Sekarang kita lanjut ke bahas saham. Gue nggak enak nah, terlalu promosi terus ya. Kalian nanya jadi gue share. Ya lagi nggak apa-apa juga promosi, kecuali gue nipu. Kira-kira berapa? 40%? 40-50% ya? 40-50% kecil lah. Fair, kita mah ngomongnya fair. Tapi 40%-nya risk and reward-nya 1/3, 1/2, kayak gitu. Gue mah gak mau nipu-nipu lah. Cuman upload story atau apa yang cuan-cuannya doang. Kita mah fair, yang stop loss kita kasih tahu nih stop loss. Ntar gue bukain contohnya ya. Nah ya, kita bukanya yang lama-lama aja ya. Yang udah kejual semua. Ntar gak enak lagi. Mana ya? Contoh lah ya. Tadi kan kalian nanya-nanya Inet Archie gitu ya. Nih, kita mah fair. Ya. Bukan, gua mah fair. Stop loss ya stop loss, man. Portfolio stok 4 November. Data stop loss ya. CBR profit 14. MBMA waktu itu punya barang di 620 ya. Sekarang cek MBMA berapa. Bumi punya barang di 139. Sekarang cek Bumi harganya berapa ya. Jadi makanya tadi kalau misalnya kalian nanya Bumi gimana ya, gue nggak enak ya. Gue udah punya barang 139 gimana. Inet ya, Inet belinya di 290. Coba sekarang kalian cek Inet berapa ya. Tapi yang stop loss juga gue fair, gue kasih tahu. Inet sekarang Inet 438. Nah tadi gue punya barang berapa Inet 290. Nah hitunglah profitnya. Wala ini apa nih? Oke, ya udah ya. Cukup ya promosinya ya. Kalau kalian mau join Telegram yang gratisnya silakan join, mau yang berbayar silakan join juga. Gua nggak memaksa buat kalian semua. Tapi yang bagi modalnya kecil, menurut kalian biaya membershipnya masih keberatan, jangan join. Ya, jangan join. Di sini juga gua ngasih tahu nih. Ya, gua fair nih, gua kasih tahu. Sekali lagi ya, kalau kalian mau berharap stock pit dan mau cepat kaya, nggak usah join. Ya, kalau biaya membership memberatkan kalian, jangan ikut. Ya, membership ini silahkan nonton video gratis aja yang udah gue bagiin. Oke, sekarang kita kembali ke tadi bahas apa ya? Pokoknya kalau biaya membership 1 juta setahun masih memberatkan, 2 juta setahun memberatkan, gak usah ikut. Jangan. Itu kan cuma sebulan berapa? 80.000, 150.000 kalau 2 juta. Kalau keberatan jangan ikut.
tadi sampai mana sih? Bentar, gue lagi baca komennya dulu. Cuan udah dibahas, CDO dibahas, BBYB tadi di BBYB. Sorry, BBYB. Buat kalian yang mau langsung sahamnya dibahas, langsung bantu tap-tap layarnya ya. Nah, jadi BBYB kalau misalnya dia naik ke atas 396, 398 nih. 398 baru gue mau beli. Stop lossnya 374. 374. Seperti ini. Sip. Ya. Risk and rewardnya 1:1,7 gitu ya. Hampir 1,2. Jadi tapi BBYB, ingat kalau BBYB yang kayak begini lu nggak boleh nih buy on weakness. Nggak boleh. Karena MACD-nya dia dead cross. Terus dia lagi berada di support trend line. Kalau dia jebol ke bawah ya udah modar. Ya udah pasti stop loss. Kecuali lu batu gitu ya. Kalau batu, wah gua mah gak mau stop loss, percaya bakal naik. Ya percayalah ya. Lu kalau punya mental kayak gitu gak bakal bertahan di market. Ya, dimana kalian cari ya, semua trader itu pasti stop lossnya ada. Ya, investor aja pakai stop loss, gak mungkin enggak. Ya, jadi kalian mau ngomong apa? Ya, jadi harus tahu mitigasi resikonya. Ini untuk BBYB ya. Terus apa lagi? Kak Asmia story. Bang join ya. Silakan join. Silakan komen aja mau apa, bahas apa. Dia habis dari GTRA Penan. Coba kita lihat GTRA Penan. Wih, ya lu GTRA ya. Coba kita lihat. GTRA volumenya naik bagus, turunnya dikit. Wih, GTRA menarik juga nih. Nah, terus kita lihat bahwa wih, Penan betul. Ganteng ya. Siapa nih? Kak Navino. Wih, mantap. Targetnya Penannya di mana? Kan biasanya begini ya targetnya dia. Kita copy ya. Ini sekalian nih, kalian belajar technical analysis gratis kan jadinya. Set. Targetnya kemana? Ke 500. Ya kan? Boleh beli gak? Boleh beli gak? Jawabannya ntar, tunggu rebound atau tunggu breakout, terserah. Ada dua opsi. Ya, tunggu reboundnya di mana? Lihat aja di sini. Highest 330, 330. Gue mau belinya kalau dia lebih besar dari 330. Wah, udah mau jam 1 ya. Market bentar lagi buka nih. Ya, target penannya 49%. Mantap nih GTRA ya. Risk and rewardnya 1:4. Ya, seperti ini. Ya, GTRA menarik. Karena Vino kalau mau masuk terserah style gimana. Mau tunggu di 334 atau nunggu valid breakout banget juga nggak apa-apa sih. Menurut gua kalau lu nunggu valid breakout nih, ini highestnya berapa? 358. Kalau lu mau nunggu valid breakout 362 misalnya. 364. Stop loss kalau dia balik ke bawah lagi juga menarik sih tetap ya. Risk and rewardnya 1:5. Nih aja, ini opsi kedua ya. Raja. Oke. Itu semoga bermanfaat. Apalagi Fire BBYB dibeli oke gak bang? Tadi barusan gue bahas BBYB. MBMA gimana? MBMA tadi bukannya udah dibahas ya Kaneo ya? Karena Kaneo ngasih gift ya, boleh lah. MBMA tuh kalau mau nunggu 680 boleh, stop loss di 650 boleh. Ya, rewardnya 1:4. Crash gua average 340. Oh, udah ambil 700 ya nggak apa-apa kan ya, hold aja, stop loss 650. Kalau lebih berani lagi stop lossnya 620 sih. Kalau gua sih 620 ya stop lossnya. Crash average 340 minggu lalu, TP 400 masih oke gak? Coba ya gue liat Crash ya. Kayaknya gue Crash masih punya barangnya juga nih. Ya Crash
Oh ini sekalian buat teman-teman ya, kalau gua membership gua tuh nggak pernah pakai TP ya. Jadi kalau gue sih nggak pakai TP. Jadi kalau kalian tanya TP berapa, sebetulnya gue nggak pakai TP. Gue pakai trailing stop aja. Mau dia naik sampai manapun, let profit run. Yang penting gue naikin trailing stop. Yang penting jangan balik jadi rugi. Udah itu aja. Ya, jadi kalau crash, ini dia kayak kelihatannya kayak false breakout, tapi belum bisa bilang false breakout ya. Pakai trailing stop aja sih. Tadi siapa sih itu? Kak Hilmi ya, pakai trailing stop aja. BRRC. Wah, saham-saham yang gue asing tuh pasti biasanya jelek tuh. BRRC. Coba kita lihat BRRC. Wah lah ya jelek lah, ini nggak suka lah. Candle gini aja jelek, merah. Tidak menarik. Gak usah dibahas, nggak menarik. Lebih gede resikonya dibanding potensi profitnya. Jadi nggak menarik. Terus apa lagi nih? Swing atau scalping? Gua swing, nggak scalping. Iya, lebih sibuk market tutup daripada market buka. Nih kayak begini nih, boleh lah analisa. Market buka mah tinggal nge-gym bro, tinggal main bola, pakai auto order semuanya. Ngapain buang waktu depan laptop terus. Lebih sibuk pas market tutup, market istirahat nih kayak gini. Terus apa? Market tutup jam 4, jam 5 sih biasanya gue nganalisanya. PFA tadi udah. Bumi masih bagus buat entry. Tadi gue udah bahas. Jangan entry sekarang. CPRO, fire. Ya, fire boleh. Fire, coba fire. Fire. Wah, jelek lah. Gak usah dibahas ini. Jelek. Jadi ya aman gak? Kalau hold, CPRO dulu. Jadi ya PFA itu udah dibahas. Archie udah dibahas. Nih, sekarang CPRO. Nanti nonton siaran ulangnya aja. Ntar gue upload. Jangan lupa di follow ya. Biar tahu. CPRO. Walah. Nih pertama ya, aturannya si Mark Minervini nih, gua kasih tahu nih, spill dikit lah video apa? Membership berbayarnya. Mark Minervini pasti ngukur saham itu dari highest last year-nya setahun terakhir. Turunnya berapa persen sampai ke harganya terakhir. Nah, kalau turunnya lebih dari 25% dia nggak mau. Ya, dia nggak mau tuh. Tapi kalau kayak CPRO dia mau. Tapi ada alasan kedua lagi. Kalau harganya kayak di bawah 100, ya gue bilangnya di Indo ya. Indo harganya di bawah 100. Males lah belinya. Kenapa? Karena baru turun 1 tick aja itu udah berapa persen. Jadi resikonya terlalu besar. Nah, untuk si CPRO ini kan konteksnya dia di bawah 100. Tapi kalau misalkan masuk ke incarannya dia, koreksinya wajarnya masuk gak? Masuk. Karena naik ke volume hijau gede, terus pas konsolidasi atau koreksinya volumenya nggak ada. Jadi CPRO menarik nggak? Ya menarik. Cuman yang bikin nggak menariknya adalah dia di under 100. Sama kayak Goto misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya mau beli, buat teman-teman yang penasaran gitu, pengen beli CPRO, ya dia bagus tuh ya. Bikin ascending triangle. Tapi pergerakannya itu ya tipis. Coba kita lihat. Targetnya 66. Sekarang harganya 63. Ya terlalu tipis ya. Tuh. Pas di 66 ntar pasti ada orang apa namanya taking profit. Tapi kalau kita mau lihat target sampai ke resistannya, ya bisa sih 15%. Stop lossnya 6%. Nah, boleh aja. Kalau kalian mau CPRO beli dengan TP di 74 dengan stop loss 60 ya boleh aja kalau mau coba. Ya. Kalau lu tanya gue CPRO bagus apa enggak, dari pattern ya bagus, dari volume ya bagus, dari MACD ya bagus. Gitu. Tapi ingat, sebagus-bagusnya tetap mesti ada stop loss. Apa itu smart money concept? Nanti kita belajar gitu ya. Mantep ini. HMSP gimana bang? HMSP sebetulnya bagus tau.
Cuman kemarin gue kayaknya ABI udah buang barangnya ya. Oh iya, ini udah kebuang. Kemarin kita udah jual di 845. Udah jual di 845. Karena false breakout. Ya sesimpel itu ya. Ini kan dia ada resisten. Lah. Ini kan resisten. Kita beli kan, breakout. Volumenya bagus gak? Volumenya bagus tuh. Coba breakout. Terus kegocek. Ada shadow, volume gede, besoknya turun. Udah, kemarin kita udah jual 845. Rugi berapa persen doang sih ya. Ya daripada hari ini di hold, udah tambah lagi tuh minusnya 3,5%. Jadi kayak gitu. MSP sekarang masih kurang. Tunggu dia bikin base lagi. Base-nya apa? Base-nya kayak gini nih misalnya. Gitu ya. Berarti apa? Cup and handle, simple ya. Tunggu dia bikin cap and handle. Kalau itu juga kalau dia ternyata meluncur lagi ke bawah, ya udah lupakan aja si HMSP. Ya. Jadi ini untuk HMSP. Apalagi kita live sampai jam 1.20 ya. Fire banyak yang nyangkut. SMKM gimana? Nggak menarik. Indi. Coba kita lihat Indi ya. Indi coba kita lihat nih pakai Fibonacci retracement. Pokoknya kalau dia di bawah golden ratio kita nggak usah bahas lagi ya. Dia menarik. Nah, dia masih di golden ratio ini dan dia rebound. Jadi menarik. Dia naik volume gede, tak pas turun volumenya kecil. Jadi Indi menarik. Nah, ini boleh nih jadiin watchlist buat kalian. Belinya di berapa? Di sini kalian lihat, di sini tuh ada support yang menjadi resisten. Nah, ya. Support jadi resisten. Kalau gua usul kalian belinya tunggu dia breakout resistennya. Ini ya kalau kalian zoom ini jadi 4 hour ya. Ini tuh kelihatan loh, ini pola cup and handle. Kelihatan bener ini. Ya kan? Ya kan begini. Kelihatan. Belinya kapan? Belinya menurut gue sih tunggu breakout ya. 2160 misalnya. 2170 deh. Kenapa mau beli lebih mahal? Bego ya beli lebih mahal ya nggak apa-apa. Gue dibilang bego nggak apa-apa. Tapi gue mau nunggu konfirmasi. Daripada gue beli terus kena stop loss cuma-cuma gitu. Gue mau tunggu konfirmasi dia beneran breakout apa enggak. Simpel itu. Targetnya mana? Targetnya sini. Bego-bego kan yang penting profit. Ya gak? Kita tuh ya supply and demand bukan tentang beli paling murah jual paling tinggi, bukan. Tapi bisa beli lebih tinggi dan jual lebih tinggi lagi. Gak apa-apa. Oke? Nah jadi si Indi kalau dengan konsep kayak gini stop lossnya di 2090. Belinya kalau breakout salah nih gue. Stop lossnya 2040. Sorry. Salah lihat candle. Itu risk and rewardnya 1:3. Nah, jadi Indi 1:3. Menurut kalian menarik gak sih Indi? Nah, menurut gue menarik kalau dia breakout 2170 ya. Semoga bermanfaat. Wah, terima kasih dikasih rusa chopper. Temannya Luffy ini. Kita One Piece stopper. Gue juga One Piece nih guys. One Piece. Terima kasih. Ya, tadi siapa? Chopper boleh komen ya. Udah ngasih gift gue duluin. Apa? Mau analisa sama apa? Ini aku beli 440. Walah, kalau gue udah beli di 290, jadi nggak enak ngomongnya. Terlalu resiko. Terlalu tinggi. Ini beli 440, gue aja udah jual tadi 464. Apalagi dibantu tap layarnya teman-teman biar makin yang lain bisa dapat manfaat dari analisa gratis hari ini. Jadi kalau di saham cuma diandalkan time frame daily ya.
Enggak juga sih, kadang kita bisa ngeliat ke time frame 4 jam, 2 jam, 1 jam. Terserah kalau mau ngeliat patternnya gimana. Cuman biasanya kalau swing ya daily. Berbeda dengan forex ya. Inet gimana tadi? Inet udah dibahas di awal-awal. Ntar aja. Nah, benar nih kata Kak Spiderman. Seneng banget ngejar yang udah terbang jauh. Makanya jangan yang udah terbang jauh, bumi apa tadi Inet, jangan. Cukup lah. Banyak loh tadi gue bahas saham yang menarik itu, bahas banyak banget loh. Jangan lupa di follow ya, ntar gue pas posting rekamannya gue posting rekamannya kalian jadi nonton gitu. Ini ada yang bilang itu tadi gue bahas saham yang bagus-bagus tuh, banyak tuh. Jangan lupa follow, jadi nanti pas live bisa tahu. Goto mau play abis diakuisisi. Goto tadi gue bahas di awal. Ini tuh masih isu loh guys. Terus kalau kalian perhatiin ya, net profitnya Goto tuh sampah loh. Minus terus loh. Laba bersih minus 25 miliar. 2025 minus 375. 2025 kuartal 1 minus. Ya kalau gua aliran apa teknikal fundamental lah, enggak ya. Aliran keduanya yang penting cuan gitu. Ngelihatnya sahamnya downtrend terus minus, ngapain gue beli ya? Mau ada berita merger gimana pun ya, apalagi masih isu. Ngapain gitu ya. Seperti itu ya. Teens ya, coba gue lihat. Biasanya live pas market tutup ya. Betul, nggak pernah pas market buka. Jarang. Kadang malam, kadang siang. Tergantung lagi sempatnya aja. Tapi makanya teman-teman follow aja. Nanti biarkan ada notifnya kalau misalnya gue live. Kalau kalian lagi sempat boleh nonton, kalau nggak sempat nanti nonton rekamannya aja, nggak apa-apa. Terima kasih supportnya yang udah tap ngasih gift. Ada tadi udah ini gue share lagi ya. Jadi kalian kalau mau join ke Telegram yang gratis, ini tinggal cari Mudah Belajar Investasi ya. Ini baru juga nih, baru di TikTok gue juga baru coba ya, kalian lihat aja follow profile-nya, belum postingan bertes-tesan begitu dong ya. Jadi kalian langsung join aja. Sebetulnya gue udah bagi banyak video ya. Nah teman-teman lihat nih, ini udah ada banyak video ya. Ini gratis nih, join aja ya. Kalau mau yang berbayar boleh juga join berbayar, tapi gue mau ingetin bahwa jangan ikut yang berbayar kalau kalian pengen cepat kaya, atau yang menganggap biaya membershipnya masih berat. Jangan ikut ya. Tapi kalau kalian mau belajar lebih pintar, terus belajar dari stock pick gue kan open tuh 100% ya. Gue yang beli, terus yang stop loss gue open. Jadi portfolio kalian sama gue pasti sama. Jadi silakan ikut. Kalau yang berat jangan ya. Join dulu aja terus baca-baca lah. Silakan baca-baca. Ya. Oke. Udah 1.15. Udah join telenya, siap. Ayo 2 saham lagi deh. Last 2 saham lagi. Mau makan siang. Teens. Oke, satu lagi. Teens ya. CD ya udah, tadi CD dulu udah bahas. Teens ya. Nih sebetulnya nih, gue mau fair dulu ya. Gue analisa, tapi gue udah punya barangnya Teens. Oke? Ya jadi ini cuman analisa. Gue punya barangnya di harga berapa? 26.80. Belinya berapa? Tanggal 5.
Itu ada catatannya tuh di Telegram membership, semua ada tuh. Tanggal 5 berarti ini 11, 10, 7, 6, 5 nih di sini ya. Gue udah beli tanggal 5 di harga berapa tuh pas itu? Di harga 26,80. Jadi biar kalian tahu nih, gue fair ya. Gue bilang gue udah punya barangnya. Dan gue nggak ngaruh ya, kalian mau jual mau apa, gue nggak ngaruh. Gue kena stop loss juga tetap santai aja slow. Jadi sekarang posisi floating profit 14%. Nah buat kalian yang nanya Teens, posisinya kalian udah punya barang apa belum? Simple itu. Ya, kalau MBI udah punya barang, ya membership, yang pada membership udah tahu dia Teens sudah punya, udah megang. Udah tinggal terserah pakai trailing stop kayak mau pakai apa. Kalau belum punya barang, coba kita lihat ya. Tapi ini gue udah fair dulu nih ya, gue punya barang di 2680. Nggak ada niatan buat ngapa-ngapain juga. Duit gue masih duit receh lah, nggak perlu ngepom-pom. Market Teens sangat liquid. Jadi Teens kemarin kan dia sempat ini ya, apa namanya? Apa nih namanya? Suspend 0,00000 dibanting ARB ya, dibanting ARB. Terus mau beli gimana sekarang Teens? Jawabannya adalah entar dulu, gengs. Kalau mau beli juga boleh aja sih beli di sini 2970. Karena kan dia supportnya jadinya di sini. Di sini ada gap, ya kan? Jadi support. Kalau kita ngeliatin targetnya dia dari patternnya dia yang konsol dan dia nge-break ini, targetnya itu bisa ke 3600. Jadi kalau kalian penasaran mau beli Teens gitu ya, daripada ketinggalan gitu, disclaimer gue udah punya barangnya di 2680. Gue gak minta kalian beli, lu jual beli gue gak pengaruh ya. Jadi kalau kalian kepengen penasaran gitu ya beli Teens, ya boleh-boleh aja. Karena targetnya dia bisa ke 3640. MACD-nya bagus kok, patternnya bagus. Terus dia kemarin breakout juga volumenya gede-gede, koreksi hari ini volumenya kecil. Jadi sangat boleh-boleh aja kalau kalian mau beli Teens. Ini gue hapus ya. Belinya di berapa? Ya terserah. Mau beli sekarang 350 juga boleh-boleh aja. Yang penting adalah stop loss lu siap. Intinya begitu. Stop lossnya di berapa? Gue kasih patokan stop loss 2870, lu stop loss 2850. Udah, 2850 stop loss. Lu mau beli di harga berapa? Misalnya 3050. Sekarang nih, harga sekarang lu beli. Bentar ya. Misalnya, ini ngomong misalnya. Ruginya lu kalau kena rugi itu 6,5%. Tapi kalau menuju ke 19% itu profit lu risk and rewardnya 1:3. Ya, kayak gitu Teens ya. Jadi Teens ini semoga bisa bermanfaat ya, Teens ini buat kalian. Bumi sesi 2 ini ya janganlah. Bumi gue udah punya barangnya 30%. Apalagi terakhir PTRO ya. PTRO terakhir. Nggak terasa kita udah sejam lebih boyan. PTRO tadi udah dibahas guys. Nanti nonton rekamannya aja. Ayo satu lagi video. Satu lagi video. Satu lagi sahamnya sebelum gue end. Terima kasih teman-teman sekali lagi buat yang udah support. Tap-tapnya yang udah ngasih gift. Terima kasih. Jangan lupa di follow nanti biar tahu notif-notifnya. Sesi 2 yang menarik apa? Wih, di KMMS langsung ngasih gift. Oke, wifi ya, berarti yang terakhir wifi. Wifi gitu, ya wifi. Thank you. Nih wifi nih. Energi menarik gak? Menarik. Tadi udah dibahas energi. Nanti gue share rekamannya ya. Di follow biar tahu ada notifnya. Wifi pertama uptrend, tapi yang bikin dia nggak menarik adalah nih bantingan harga di sini nih. Nih ya. Ini volumenya gila banget. Padahal naiknya dia cuma sedikit. Ya, jadi ini rada-rada ngeri juga gitu. Untuk si wifi. Jadi kalau mau beli langsung beli. Nah ini nggak gue anjurin. Sama sekali nggak dianjurin. Karena ngeri, volumenya ngeri.
Boleh beli gak, tapi belinya tunggu dia ada nge-breakout ya. Ini kan resisten. Kalau dia nge-breakout dengan volume gede baru boleh beli ya. Kalau misalnya enggak, jangan, karena volume bantingan sell-nya berat, terlalu gede kayak gitu. Oke? Gitu. Jadi kalau mau beli wifi tunggu dia breakout. Ini highest-nya berapa? 35. Misalnya 3620 misalnya. Terus stop loss-nya ambil lowest-nya dia di 3330 misalnya. 8%, targetnya itu di sini 10%. Nah, jadi ngelihat begini kan nggak menarik ya. Risk and reward cuma 1:3 gitu. Kalau disuruh pilih 3 saham aja, tadi ada banyak saham yang menarik yang gue kasih lihat risk and rewardnya 5 kali, ya kan? Jadi kalau misalnya kita pilih nih 3 atau 5 saham, tadi kan gue udah analisa lebih ya dari 5 saham yang risk and rewardnya lebih dari 1:3 juga banyak ya. Tadi 1:5 apa aja tuh? Cuan, CT, RC atau apa lagi ya? Itu kan banyak ya. Kita pilih 5 ya. Misalnya kita pilih 5 win rate. Tadi kan ada yang nanyain win rate. Kita loss 3 aja. Terus tapi winnya 2 gitu. Kan berarti win rate-nya jelek ya. 40%. Dari 5 loss 3 win 2 gitu. Win rate-nya jelek tuh 40%. Tapi ternyata yang loss 3 kan loss-nya cuma 1 ya. Loss-nya 3. Tapi yang menangnya 2, win rate-nya 3 kali 2 loh, 6. Masih cuan loh, cuan jauh. Gitu. Tadi kakak siapa tuh yang nanyain win rate? Nah, itu gue info tuh gitu. Win rate-nya MBI Stock Mastery itu paling 40%. Gitu. 40-50 average-nya setahun. Tapi cuan dan ngalahin IHSG. Kan fokusnya gitu ya. Kayak gitu. Sip. Oke ya, semoga KAMMS dapat insight ya dari yang udah saya bagikan di saham wifi ini. Oke, jadi terima kasih semuanya teman-teman yang udah bantu like, tap layar, udah follow. Ya, gue ingetin jangan lupa follow buat kalian biar tahu nanti ada notifnya. Kalau misalnya gue live, biasanya selalu live-nya pas market tutup ya, entah istirahat, entar pagi sebelum buka, atau sore setelah tutup atau malam. Ya pokoknya live-nya pas market tutup. Dan juga buat kalian yang mau join channel Telegram gratis, gua di sini buat kalian yang mau join silakan join aja t.me modal belajar investasi. Cuman ada satu ini lambangnya modal investasi, nanti juga ada adminnya ya. Jadi kalian join. Terus buat tadi kalian bilang mau ikut membership berbayarnya, ya mau bayarnya berapa, kalian join dulu aja di tempat gratis, kalian baca-baca dulu. Terus gue mau ingetin kalian yang mau ikut yang berbayar, kalau kalian pengen cepat kaya jangan ikut ya. Tapi kalau mau pinter ditambah cuan ya ikut ya. Tapi buat kalian yang biaya membershipnya masih memberatkan kalian jangan ikut. Biaya membershipnya berapa bang? Ya biaya membershipnya lebih murah dari jajanan lu beli kopi ya. Oke? Jadi nanti baca-baca aja dulu. Kalau misalnya kalian memberatkan biaya membershipnya, nonton aja yang gratis-gratis. Nih, nonton live TikTok gua sama YouTube-nya gua. Oke? Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata semuanya. Terima kasih supportnya. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Izin buat end live-nya. Bye-bye.